Pernah nggak di antara kalian yang ngerasa insecure? Insecure dengan warna kulit, rambut, bentuk mata, hidung, mulut, kaki, tinggi badan, berat badan, jerawat, dan masih banyak yang lainnya. Ternyata ada loh sahabat Rasul yang insecurean. Ada seorang sahabat Nabi yang insecure karena beliau hidup dengan serba kekurangan. Selain itu, beliau juga merasa fisiknya tidak setampan dan segagah sahabat Rasulullah yang lain. Tetapi walaupun hidupnya serba kekurangan, juga fisiknya yang kurang menarik, Julaibib ini diperebutkan oleh bidadari surga. Ya, namanya adalah Julaibib. Sampai dewasa, Julaibib tinggal hanya sebatang kara. Dari segi fisik, Julaibib memiliki ciri fisik yang pendek, berkulit gelap, dan agak bungkuk. Kakinya Julaibib juga kering dan pecah-pecah, alias rorombeheun, karena beliau tidak pernah menggunakan alas kaki. Nah, hal inilah yang membuat beliau tidak dianggap oleh orang Madinah dan orang-orang pun jarang sekali yang ingin kenal dengan Julaibib karena keadaan fisiknya yang kurang menarik menurut mereka. Orang yang seperti Julaibib ini dinilai tidak bisa menjaga penampilan dan kerap dijuluki si buruk rupa oleh mereka. Tapi, di balik itu semua, Julaibib adalah salah satu sahabat yang begitu disayang oleh Rasulullah SAW karena Julaibib ini adalah sosok yang sangat menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu selalu tepat waktu. Dan bahkan, setiap kali ada peperangan, Julaibib selalu berada di barisan terdepan. Sampai di suatu ketika Julaibib pergi ke masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berdoa kepada Allah karena tidak kunjung mendapatkan pasangan, walaupun beliau juga sadar diri bahwa tidak ada yang menarik dari diri beliau. Pada saat berada di masjid itu, Julaibib bertemulah dengan Rasulullah, dan beliau pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau di dunia ini aku tidak mendapatkan pasangan, apakah aku tidak akan mendapatkannya juga di akhirat?" Kata Julaibib. Mendengar hal itu, Rasulullah pun berkata, "Tenang saja Julaibib, Allah akan memberimu istri di dunia maupun di akhirat yang sangat cantik, soleha, kaya, juga baik di dunia dan di akhirat." Julaibib mendengar jawaban tersebut pun langsung terheran-heran. "Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Aku dengan kondisi yang seperti ini, mana ada wanita yang mau denganku?" kata Julaibib. Setelah itu Rasulullah tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, Rasulullah SAW menemui Julaibib dan bertanya, "Kapan kamu mau nikah, wahai Julaibib?" Julaibib menjawab, "Baginda Rasul, engkau tahu betul bagaimana keadaanku. Wanita mana yang mau denganku?" kata Julaibib. Keesokan harinya, Rasulullah kembali menjumpai Julaibib dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Kapan kau akan menikah, wahai Julaibib?" kata Rasulullah. Mungkin Julaibib waktu itu kebingungan akan menjawab apa, sehingga beliau pun mengatakan, "Ya baginda Rasulullah, aku akan menikah setelah aku menemui wanita yang menerima lamaranku ya Rasul," kata beliau. Mendengar itu, Rasulullah pun bertanya lagi, "Apakah kau sudah siap untuk menikah, wahai Julaibib?" Julaibib langsung menjawab, "Aku siap, wahai Rasulullah." "Kalau begitu, sekarang ayo ikut denganku," kata Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah langsung menggandeng tangan Julaibib dan mengajak ke suatu tempat yang bahkan Julaibib pun tidak tahu akan kemana. Yang pasti, waktu itu Julaibib sangat merasa terhormat karena bisa digandeng tangannya oleh Rasulullah SAW. Kemudian, tibalah mereka di salah satu rumah petinggi kaum Ansor. "Assalamualaikum." Kemudian dibukalah pintu oleh tuan rumah tersebut. "Waalaikumsalam, baginda Rasul. Ada apa gerangan engkau mengunjungi rumah kami?" kata petinggi kaum Ansor itu. Rasul pun menjawab, "Kedatanganku kemari adalah ingin melamar putrimu." Nah, mendengar hal itu, petinggi Ansor pun kegirangan, karena siapa yang tidak mau Rasulullah menjadi menantunya. "Allahu Akbar, aku akan sangat bangga jika engkau menjadi menantuku ya Rasul," kata petinggi kaum Ansor. Kemudian Rasulullah menambahkan lagi perkataannya, "Namun, aku melamar putrimu bukan untukku, melainkan untuk sahabatku, Julaibib," kata Rasulullah. Mendengar putrinya akan dijodohkan dengan Julaibib, akhirnya membuat sang ayah ini pun kaget.
Dengan Julaibib ya Rasul. Ya, betul, dengan Julaibib, kata Rasul. Kalau begitu, biarkan saya berdiskusi dengan istri saya dulu ya Rasul. Sang ayah pun langsung bergegas masuklah ke dalam rumah dan menyampaikan berita ini kepada sang istri. Istriku, di depan ada baginda Rasul. Beliau ingin melamar putri kita. Belum selesai sang ayah bicara, ibunya langsung senang mendengar putrinya akan dilamar oleh Rasulullah. Masya Allah, Pak. Ini berita luar biasa. Cepat, Pak, terima saja lamaran beliau. Tapi tunggu dulu istriku, beliau melamar putri kita bukan untuknya, tetapi untuk Julaibib. Julaibib? Apakah kau tidak salah dengar, wahai suamiku? Tidak istriku, baginda Rasul ingin menikahkan putri kita dengan Julaibib. Tidak, demi Allah aku tidak merestui jika Julaibib menikah dengan putri kita, kata sang istri. Selain fisiknya yang kurang menarik, hidup kekurangan. Selain itu, asal-usul Julaibib ini juga dianggap oleh mereka seperti kurang jelas. Lamaran Julaibib ditolak mentah-mentah oleh petinggi kaum Ansor tersebut. Rupanya, pada saat itu, obrolan sang ayah dan ibu ini terdengar oleh putrinya yang mau dilamar. Putrinya keluar dan menemui kedua orang tuanya yang berdebat, dan akhirnya bertanya, "Ada apakah gerangan ayah, ibu?" kata dia. Baginda Rasul datang kemari karena ingin melamarmu. Kalau begitu, terima saja lamaran beliau ya. Tapi, beliau melamarnya bukan untuknya, melainkan untuk Julaibib, wahai anakku. Aku dan ibumu tidak akan menyetujui dan menolak lamaran Rasulullah SAW, kata sang ayah. Tapi ternyata, putri mereka ini begitu solehah dan berhati lembut. Beliau berbicara, "Aku akan menerimanya," kata putri mereka. "Wahai anakku, Rasul akan menikahkanmu dengan Julaibib. Apakah kamu benar-benar mau menerimanya?" Dan tanpa ragu sang putri menjawab, "Tentu saja. Apakah ayah dan ibu akan menolak perintah Allah dan Rasul-Nya? Bawa aku pada Rasul. Sungguh, beliau tidak akan pernah menyia-nyiakanku." Dan mendengar hal itu, kedua orang tuanya pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan hanya bisa tertunduk karena mereka pun membenarkan ucapan putrinya. Setelah itu, putri mereka pun dibawalah ke hadapan Rasulullah dan juga Julaibib. "Ya Rasulullah, kami terima lamaranmu. Kami akan menikahkan putri kami dengan Julaibib," kata sang ayah. Julaibib yang mendengar lamarannya diterima pun sangat tidak percaya, karena beliau adalah salah satu sahabat yang paling insecure dengan kehidupan dan penampilan beliau sendiri. Tapi bisa menikahi putri petinggi kaum Ansor yang sangat cantik, solehah, dan pastinya kaya raya. Dan karena ini perintah Rasul, akhirnya Julaibib dan putri dari petinggi Ansor ini pun menikah dan disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Setelahnya, mereka pun menikmati hari pertama mereka sebagai suami istri. Namun pada saat mereka ingin melewati malam pertama, tiba-tiba Julaibib mendengar ada suara ramai dari depan rumahnya. Dan waktu beliau mengecek, ternyata itu adalah suara yang berasal dari Rasulullah dan pasukan beliau yang sedang bersiap untuk menghadapi perang, yakni Perang Uhud. Di hari Julaibib menikah, disitulah Perang Uhud terjadi. Dan melihat itu, Julaibib langsung menghampiri Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau dan pasukanmu sedang bersiap untuk menghadapi perang?" "Betul, sahabatku," jawab Rasulullah. Dan mendengar itu, Julaibib pun langsung bergegas ingin menghampiri Rasulullah di medan perang. "Aku ikut ya Rasulullah." "Tidak perlu Julaibib, kau baru saja menikah. Kau bisa menghabiskan malam pertamamu terlebih dahulu," kata Rasulullah. Tapi pada saat itu, Julaibib tidak menghiraukan omongan Rasulullah. Beliau bersikukuh untuk ikut berperang membela Islam dan berjihad di jalan Allah bersama sahabat beliau, Rasulullah SAW. Akhirnya, pada saat itu, Julaibib pun langsung berpamitan dengan istrinya dan meminta maaf karena di malam pertama pernikahan mereka ini yang seharusnya mereka menghabiskan waktu bersama, tapi karena rasa cintanya terhadap Islam begitu besar dan juga kesetiaan beliau kepada Rasulullah SAW yang luar biasa, akhirnya beliau berangkat berperang bersama Rasulullah dan beberapa pasukan yang lain.
Dan istri Julaibib pun meridhoi. "Pergilah suamiku, hati-hati." Akhirnya, berangkatlah Julaibib. Beliau menunjukkan kesetiaan beliau kepada Rasulullah dan beberapa sahabat yang lain pergi ke perang Uhud. Namun, sayang sekali, di medan perang Uhud ini, Julaibib gugur. Beberapa saat setelah perang Uhud ini terjadi, pada saat itulah Rasulullah berkata, "Wahai saudaraku, apakah kalian kehilangan teman kalian?" Beberapa sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami kehilangan Fulan, Fulan, dan Fulan." Kata beliau. Rasulullah pun bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan teman kalian?" "Benar baginda Rasulullah, kami kehilangan Fulan, Fulan, dan Fulan." Disebut juga oleh mereka nama-nama pasukan yang gugur. Dan Rasulullah SAW pun bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan teman kalian?" "Sudah kami sebutkan semua pasukan yang gugur ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi yang gugur." Kata sahabat-sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, "Tapi aku kehilangan Julaibib, carilah dia." Setelah Rasulullah bilang begitu, pasukan lain pun langsung bergegas mencari Julaibib ke seluruh penjuru medan perang. Sampai akhirnya, pasukan pun menemukan Julaibib dalam keadaan sudah meninggal dunia, dan jasad beliau ini dipenuhi oleh sabetan pedang dan juga dikelilingi 7 pasukan Quraisy yang sudah bersimbah darah dan meninggal. Yang berarti saat perang Uhud itu terjadi, Julaibib sudah menghabisi nyawa 7 tentara Quraisy sebelum akhirnya beliau gugur di perang Uhud. Setelah melihat jasadnya, para pasukan ini pun langsung memberitahu kepada pasukan yang lain, termasuk Rasulullah. "Wahai sahabatku, Julaibib sudah ditemukan, tetapi dia sudah meninggal dunia." Mengetahui hal ini, Rasulullah SAW sendirilah yang membopong jenazah Julaibib, dan Rasulullah pula yang mengafani, menyolatkan, dan membopong Julaibib ke liang lahat dan dikuburkan langsung oleh Rasulullah SAW. Hal inilah yang membuat para sahabat pun merasa kagum dan sedikit juga rasa iri kepada seorang Julaibib yang selama ini dihina oleh orang-orang tapi begitu mulia di hadapan Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah juga sempat menyampaikan bahwa walaupun Julaibib belum sempat merasakan indahnya hidup berumah tangga, belum sempat merasakan indahnya malam pertama dengan istrinya, tapi Julaibib akan merasakan indahnya surga ditemani para bidadari. Dan pada saat istri Julaibib mendengar kabar bahwa suaminya gugur di medan perang, sang istri yang mendengar hal itu langsung menangis dan berkata, "Wahai suamiku, maafkan aku yang belum sempat membahagiakanmu. Aku belum sempat melaksanakan kewajibanku sebagai istri. Meskipun begitu, aku sangat bangga terhadapmu yang rela meninggalkan kesenangan dunia dan berani mempertaruhkan nyawamu menemani baginda Rasul untuk berperang membela agama Islam. Tunggu aku, wahai suamiku, kelak aku akan menyusulmu ke surganya Allah, dan aku akan memenuhi kewajibanku sebagai istrimu." Selain itu, Rasulullah juga berkata, "Walaupun kehidupan di dunia Julaibib kurang beruntung, banyak dihina, dicela, namun kedatangan Julaibib sedang ditunggu oleh puluhan bidadari di surga." Nah, itulah kisah singkat sahabat Rasulullah yang sangat insecurean. Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Tulis di kolom komentar ya.